Hari pertama di dalam portal, konsep waktu menjadi kabur di sana. Tidak ada siklus siang ataupun malam. Tidak ada perubahan suhu yang konsisten. Tori mulai menandai posisinya dengan melepaskan energi naga ke udara, meninggalkan bola aura emas yang mengambang seperti beacon. Beberapa menit kemudian, bola itu mulai memudar. Jejak energi lenyap total, diserap oleh ruang tanpa sisa. Tori memandang titik kosong itu dengan alis berkerut. Troy, aku kembali ke tempat yang sama. Aku yakin sudah melewati sini. Apa kau yakin, bocah? Atau mungkin tempat ini memang berputar? Ruangan ini seperti hidup. Ruangan hidup? Apa maksudmu, Troy? Dimensi iblis kadang seperti makhluk. Mereka bisa menelan, memutar, bahkan menipu persepsi. Tori berhenti mengambang, menarik nafas dalam untuk menenangkan pikirannya. Ia memejamkan mata sekali lagi, kali ini mengaktifkan indera naga tingkat lanjut. Pupil matanya menyala emas terang saat dibuka. Seketika berubah hitam pekat seperti malam tanpa bintang. Indera itu memindai radius ratusan meter, mencari anomali energi apapun itu. Tapi hasilnya nol, tidak ada fluktuasi, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada sinyal exit portal. Dan kemudian, di hari kedua, tubuh Tori masih dalam kondisi prima secara fisik berkat cadangan energi naga. Tapi mentalnya mulai rusak, energi spiritualnya turun sekitar 10% dari level sebelumnya. Suhu ruang fluktuatif, saat itu naik hingga seperti oven, membuat keringat menguap sebelum menyentuh kulit. Saat berikutnya turun gratis, membentuk lapisan es tipis di permukaan pakaiannya. Tiba-tiba, dari arah acak yang terasa seperti kejauhan, meski tidak ada jarak, muncul retakan energi berbentuk kilat hitam yang bersiksak. Celah raksasa terbuka lebar, menyemburkan angin yang bertekanan tinggi, membawa partikel debu dimensional. Angin itu menghantam Tori seperti dinding bata, mendorongnya mundur puluhan meter dalam sekejap. Ia segera membentuk perisai naga yang lengkap, lapisan sisik emas menebal hingga tebal 1 meter. Tombak naga emas materialisasi di tangan kanannya, ujungnya menyala dengan cahaya suci yang memotong kegelapan. Tori menusuk ke arah celah itu, melepaskan proyektil energi naga berbentuk kepala naga yang mengaung. Sial, itu tadi sangat berbahaya. Proyektil menghantam celah, menyebabkan ledakan kecil yang menyemburkan percikan hitam. Celah itu menutup dengan suara keras, meninggalkan hanya getaran sisa di udara. Kemudian, di hari ketiga, fluktuasi suhu semakin ekstrim, membuat otot Tori tegang secara bergantian. Ia mencoba teknik meditasi naga untuk menghemat energi, namun pikirannya terus terganggu oleh kehampaan. Bocah, kau benar-benar membuatku bosan. Sudah 3 hari kau berputar di ruangan yang sama. Apa kau pikir aku menikmatinya, Troy? Kau tahu, bocah, jika aku masih punya tubuh, aku sudah lama tidak mau berada bersamamu. Ini sungguh membosankan. Diamlah, jika tidak ada berikan arahan. Aku sedang mencoba memikirkan sesuatu. Kau sudah mencoba selama 3 hari, bocah. Fokusmu hanya membuatmu berputar lebih cepat. Tori mengepalkan tinju kanannya hingga bunyi gemeretak tulang terdengar. Ia menendang udara kosong dengan kekuatan penuh, melepaskan gelombang kejut energi yang berbentuk bola ekspansi. Gelombang menyebar cepat, mencapai radius ratusan meter sebelum ia memudar. Tapi ruang menelan semuanya, tidak ada pantulan suara, tidak ada dampak fisik, tidak ada perubahan lingkungan sekalipun. Kemudian, di hari keempat, Tori sekarang mengadopsi posisi bersila di udara, mengambang statis untuk menghemat gerakan. Aura emasnya redup hingga hanya lapisan tipis, matanya setengah terpejam karena kelelahan mental. Troy masih aktif di pikirannya, tapi nada suaranya jauh lebih tenang. Hei bocah, kalau kau menyerah sekarang, kau akan benar-benar menghilang. Apa gunanya banyak bergerak kalau aku bahkan tidak tahu arah keluar?
kau punya 7 pusaka naga bukan? Tapi kau bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya dengan benar. Apa maksudmu, Troy? Lupakan. Aku hanya bicara sendiri. Tori menghela nafas panjang. Dadanya naik turun lambat. Sensasi tubuhnya mulai kabur. Ia ragu, apakah anggota badannya masih utuh hanya untuk ilusi kesadaran. Tori berbisik, bukankah ini adalah portal para iblis itu lewat? Tapi kenapa aku tidak bisa melewatinya? Apakah ada yang salah? Atau jangan-jangan portal ini sudah disegel di sebelahnya? Tapi kenapa hal itu dilakukan juga? Ini sungguh membingungkan. Tori memaksa diri untuk tetap sadar, memantau cadangan energi yang tersisa sekitar 60%. Situasi saat itu membuat Tori tidak bisa berpikir dengan jernih, padahal ada cara lebih mudah untuk melewati portal itu. Lalu di hari kelima, aura Tori hampir padam total, hanya sisa nyala samar di inti dada. Ia mendorong diri berdiri di udara, menatap ke segala arah tanpa langit ataupun tanah. Baiklah, kalau aku tidak bisa keluar, maka aku akan membuat jalanku sendiri. Energi naga bangkit kembali dari cadangan terdalam. 9 lingkaran cahaya emas muncul di belakang punggungnya, berputar seperti roda gigi. Tori menghantam udara dengan tombak emasnya berulang kali. Setiap tusukan menciptakan badai energi lokal yang menyebar. Badai itu memantul ke segala arah, menciptakan ribuan gema cahaya yang saling bertabrakan. Bocah gila, kau mau menghancurkan dimensi ini? Setidaknya aku mencoba, Troy, daripada diam saja. Serangan berlanjut ratusan kali. Tusukan, ayunan, ledakan, dan setiap dampak menghasilkan suara keras tapi cepat dengan lenyap. Ruangan tetap stabil, menyerap segalanya tanpa retak. Setelah beberapa saat, Tori akhirnya berhenti. Tubuhnya terengah-engah, lututnya gemetar di udara, matanya redup, dan energinya turun ke 20%. Sial, ini juga sia-sia. Tori duduk kembali di udara, kepalanya menunduk. Kau ternyata bodoh juga, bocah. Kenapa kau tidak gunakan busur dimensimu saja? Busur dimensiku? Ya, juga Nagasona adalah busur ruang yang bisa membelah dimensi. Kau benar-benar lupa, atau kau itu bodoh sebenarnya? Tori menatap telapak tangannya. Kesadarannya kembali. Ia berdiri perlahan, menarik nafas dalam untuk mengumpulkan sisa energi. Benar juga. Sial, stres membuatku melupakan segalanya. Tori memanggil pusaka itu dengan suara yang tegas. Juga Nagasona! Busur emas besar materialisasi. Panah energi terbentuk otomatis saat ia menarik busur tersebut. Ruang di depan terbelah vertikal, membentuk portal cahaya emas berbentuk pintu persegi. Cahaya hangat menyembur keluar, membawa angin segar dengan aroma tanah basah. Sial, akhirnya ada pintu keluar. Tori melangkah masuk tanpa ragu. Tubuhnya terserap ke dalam pusaran emas, meninggalkan ruang kehampaan yang kembali sunyi total. Transisi portal terasa seperti jatuh melalui terowongan cahaya berkecepatan tinggi. Tori keluar dari sisi lain, tubuhnya terseret oleh angin lembut yang konsisten. Cahaya mentari langsung menyentuh kulitnya, hangat dan nyata seperti dingin dimensional. Matanya butuh beberapa detik untuk menyesuaikan dari kegelapan total yang cahaya terang. Saat fokus kembali, pandangannya terbuka lebar. Apa ini? Di mana ini? Gumamnya dengan pelan. Langit di atas berwarna biru cerah, tanpa awan sama sekali, dengan matahari di posisi tengah hari. Udara segar mengisi paru-paru, membawa oksigen murni yang membuat setiap nafas terasa menyegarkan. Padang rumput hijau datar membentang luas, rumput setinggi betis bergoyang karena angin sedang. Bunga liar ungu dan putih terbesar merata, batangnya kuat dan daunnya hijau tua. Di kejauhan, perbukitan rendah berlapis-lapis, permukaannya tertutup rumput sama dengan pantulan cahaya halus dari embun. Sungai lebar mengalir di depan, airnya jernih
hingga dasar berbatu terlihat jelas. Ikan kecil berenang melawan arus. Burung kecil dengan sayap biru terbang berkelompok. Suara kicauan mereka jernih dan berirama. Aroma campuran tanah lembab, bunga segar, dan air sungai mendominasi. Semua elemen terasa terlalu sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Tori berdiri diam beberapa saat, memproses kontras dengan portal sebelumnya. Benarkah ini medan perang iblis? Tempat ini terlalu indah untuk disebut neraka. Tori melangkah maju, menelusuri tepi sungai. Sepatunya meninggalkan jejak basah di rumput. Air sungai dingin saat menyentuh ujung sepatunya. Riak kecil menyebar dan memantulkan wajahnya, membuat rambutnya acak-acakan. Matanya lelah tapi tetap waspada. Jangan tertipu oleh keindahan bocah. Dunia iblis sering menyembunyikan taring di balik bunga. Kau selalu berguna saat tiba waktunya, Troy. Aku berterima kasih untuk itu. Kepalamu saja yang bermasalah. Banyaknya jiwa di dalam spiritualmu. Itu membuatmu membebani sebenarnya. Kau harus segera menjadi lebih kuat. Jika tidak, kau akan mati tak lama lagi, bocah. Tapi aku tidak suka dengan ucapan terakhirmu itu, Troy. Jika aku mati, maka kau juga. Tori memandang ke bagian barat sungai, di mana batu besar datar menonjol di tepi air. Di atas batu itu, seorang wanita duduk santai. Kakinya tercelup di air hingga betis. Rambut hitam panjangnya tergantung lurus. Kulit putihnya kontras dengan cahaya. Wajahnya tenang, matanya tertutup seolah meditasi. Tori sempat tertegun melihatnya. Kemudian, Tori mendekat dengan langkah hati-hati, menghindari rumput kering yang bisa berderit. Dia berhenti 5 meter di belakang, menunduk sedikit untuk menunjukkan sopan santun. Permisi, Nona. Apa boleh aku bertanya? Wanita itu menoleh perlahan. Gerakan kepalanya halus tapi presisi. Saat mata mereka bertemu, hawa dingin singkat menyebar di udara sekitar radius 2 meter. Suhu turun beberapa derajat. Mata biru tua, tatapannya tajam seperti analisis yang cepat. Siapa kau? Tori menegakkan posturnya, tangannya terbuka untuk menunjukkan tidak ada ancaman. Maaf, tidak memperkenalkan diri lebih dulu. Namaku Troy. Siapakah Anda, Nona? Wanita itu memandang dari atas ke bawah selama 3 detik, lalu menjawab tanpa ekspresi. Aku Arumi. Apa yang kau lakukan di sini? Tori memandang sekeliling sekali lagi. Tangan kanannya menunjuk padang rumput. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja datang ke tempat ini. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya ada di mana, Nona? Suasana tiba-tiba statis. Angin berhenti total. Daun rumput membeku di posisi. Suara burung menghilang. Hanya dengung samar di telinga. Mata Arumi berubah hitam total. Pupil dan irisnya lenyap digantikan tinta pekat. Aura dingin menyebar cepat, membekukan permukaan air sungai dalam radius 10 meter. Tanah di bawah kaki Tori bergetar dengan frekuensi rendah. Retakan kecil kemudian muncul. Bocah, waspada. Itu adalah energi iblis. Apa? Arumi mengangkat tangan kanannya. Kabut hitam terkondensasi menjadi pedang panjang 1 meter. Bilahnya bergerigi halus dengan ujung tajam. Ia melesat maju dengan kecepatan blur, meninggalkan jejak bayangan hitam. Benturan pertama terjadi di tengah udara. Tori memanggil tombaknya tempat waktu. Bila emas bertabrakan dengan pedang hitam, percikan energi emas dan hitam menyembur, menciptakan gelombang tekanan yang mendorong air sungai naik setinggi 2 meter. Getaran benturan menjalar ke lengan Tori, membuat ototnya kebas hingga ke siku. Ledakan sekunder menghancurkan batu di tempat Arumi tadi duduk sebelumnya. Pecahan batu berterbangan ke segala arah dengan kecepatan peluru. Beberapa menghantam perisai Tori dan memantul. Tori terpental 3 langkah mundur. Tumitnya meninggalkan lubang 2 inci di tanah lunak. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa kau menyerangku? Arumi menghilang dari pandangan dan berada di sisi Tori dalam sekejap. Pedangnya menyapu horizontal pada ketinggian leher. Tori menunduk, bahu kirinya nyaris tersentuh bilah.
Ia membalas dengan ayunan tombak dari bawah ke atas. Ujung tombak meninggalkan jejak api emas. Pedang dan tombak bertabrakan sekali lagi. Energi naga melawan energi bis hitam menciptakan pusaran aura berdiameter 5 meter. Pusaran itu menyedot bunga dan rumput, mencabut pohon kecil dari akar. Sungai terbelah sementara. Air mengalir ke sisi karena tekanan. Hati-hati bocah, ia berada di Chaos Order ke-7. Jangan tahan serangannya seperti itu secara langsung. Aku tahu Troy, tapi ini tidak akan mudah. Arumi melangkah maju sekali lagi. Gerakannya seperti teleportasi pendek. Tangan kirinya memanggil serpian roh hitam kecil. Ukuran koin, jumlahnya puluhan. Serpian itu mengitari Tori dengan cepat, lalu meledak saat kontak dengan udara. Ledakan beruntun menciptakan kawah kecil di tanah. Asap hitam mengepul. Tori melompat mundur 10 meter, mendarat dengan lutut menekuk. Kau ini, siapa kau sebenarnya? Arumi membalas dengan suara datar. Tidak perlu banyak ngomong. Kematianmu tidak bisa ditunda orang asing. Tori menancapkan tombaknya ke tanah. Energi naga memancar radial, membentuk pola lingkaran naga di permukaan. Pola itu menyala terang, memperkuat posisinya. Sepertinya kau langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Baiklah, jika kau tidak bisa diajak bicara. Ledakan besar berikutnya menggetarkan lembah. Retakan tanah menyebar puluhan meter. Langit mulai bergolak. Awan tipis muncul di mana-mana. Dedaunan dari pohon terdekat bertebarangan masuk dalam pusaran energi. Benturan utama memecah udara sekali lagi. Tori memutar tombak naga emasnya dengan cepat, membentuk pusaran pertahanan emas. Dari ujung tombak, semburan api kuning dan petir biru membentuk lapisan shield tambahan. Arumi bergerak di udara. Tubuhnya meninggalkan afterimage bayangan yang menebas dari Angel berada. Kecepatan ini benar-benar berada di atasku. Ini sungguh gila. Sejauh apa yang aku lakukan? Aku sudah merasa berada di puncak, tapi nyatanya masih ada yang lebih tinggi dan kuat dariku. Tebasan pedang Arumi membelah tanah sedalam 1 meter. Panjang 5 meter, air sungai di belakang bergoyang hebat. Gelombang naik setinggi 3 meter sebelum runtuh. Tori terpental ke batu besar. Benturan menghancurkan batu menjadi debu dan pecahan. Ia berdiri, darah menetes dari bibir bawah karena gigi tergigit keras. Nafas berat, tapi matanya tetap fokus. Sial, aku merasa apa yang sudah kulakukan seakan sia-sia. Ia orang pertama yang baru aku temui dan sekuat ini. Lalu, seberapa kuat iblis yang telah membuatnya seperti ini? Sabuk pusakanya bergetar, logam bergesekan sendiri. Tori mengangkat kepala, auranya stabil kembali. Baiklah, sudah saatnya aku serius. Langit gelap total dalam hitungan detik. Angin berhenti, tekanan udara naik. Satu persatu, pusaka materialisasi dari ruang spiritualnya mengambang dan berputar membentuk orbit elips. 7 pusaka naganya semua berputar cepat membentuk siluet naga raksasa di langit. Petir mulai menyambar antar pusaka. Tori membuka tangan lebar-lebar. Tubuhnya diselimuti lapisan emas, biru, roh naga dari setiap pusaka muncul sebagai proyeksi transparan, kemudian menyatu di pusat. Cakra Nagasana! Ledakan energi horizontal menyapu lembah. Naga emas raksasa panjang 100 meter materialisasi, sisiknya berkilau dan matanya menyala. Petir emas mantam tanah, menciptakan lubang hangus. Arumi terhempas mundur 5 meter di udara. Kakinya meninggalkan jejak asap. Chaos Order ke-6 memiliki kemampuan seperti ini. Ini menarik. Aura hitamnya meledak keluar. Pedangnya berubah menjadi sabit energi panjang 3 meter. Mereka bertabrakan di udara tengah.
ledakan beruntun menciptakan kawah baru dan retakan tanah. Tori masih mendominasi, tapi Arumi bertahan dengan blok presisi. Benturan akhir mendorong Tori ke tebing batu. Tubuhnya menabrak hingga kawah diameter 10 meter terbentuk. Asap mengepul tebal. Tori berlumuran darah di lengan dan di dadanya. Pusakanya bergetar lemah, energinya turun 30%. Bahkan sampai sejauh ini, aku masih belum tandingannya. Tidak ada pilihan lain. Aku harus habis-habisan. Tori menatap langit, matanya memancarkan kilatan emas. Mantra kuno diucapkan dengan suara dalam. Surga naga, transformasi! Cahaya emas mengguncang, tulang meregang dengan suara retak. Kulitnya berubah sisik kemasan keras, sayap petir lebar 20 meter terbentang. Ekor panjang muncul, ujung berduri. Badai petir lokal terbentuk, ayun listrik menari di udara. Satu gigisan sayap menyapu angin kencang, meratakan rumput radius dalam 100 meter. Kekuatannya naik, melebihi Chaos Order ke-7. Wujud naga suci, ini mustahil. Ia menyerang sekali lagi, tapi setiap tebasan tertahan oleh medan aura otomatis. Tori menukik dengan cepat, tombaknya berputar. Tusukan terakhir menembus pertahanan Arumi, menebas lengan kanan hingga siku. Darah hitam menyembur dan pedangnya terlepas. Aura hitam Arumi pecah total. Keheningan kembali, hanya suara air sungai mengalir normal. Kawah dan retakan tanah tetap sebagai bukti pertempuran. Arumi berlutut, nafasnya tersengal, matanya kembali coklat. Air mata mengalir di pipinya. Cukup, jangan serang aku lagi. Tori dalam wujud naga memandang dari atas. Setelah scan energi negatif hilang, ia kembali ke bentuk manusia. Tombaknya menyusut dan melayang di sisinya. Kau telah dikendalikan iblis. Kau terkontaminasi energi iblis. Mana mungkin kau bisa sadar? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi sepertinya energi spiritualmu telah menghilangkan energi iblis yang ada di dalam tubuhku. Apakah aku harus mempercayaimu? Roy bicara dalam kesadaran spiritualnya. Bocah, selama pertarungan, aku menyerap energi iblisnya. Itu bukan karena energi spiritualmu, bocah. Jadi aku rasa kau bisa percaya padanya. Arumi mengangguk lemah. Tangan kirinya memegang luka yang mulai beregenerasi dengan lambat. Namaku Armika. Aku berasal dari semesta kedua. Aku telah berada di sini sangat lama. Mungkin sekitar 30 tahun lamanya. Tapi waktu di sini tidak mengalir. Aku tidak menua, tidak mati, hanya terjebak dalam medan energi iblis yang menulari pikiranku. Tori memandangnya dengan tajam, tapi tetap tenang. Jadi benar, tempat ini adalah bagian dari medan perang iblis. Itu benar. Aku menciptakan dimensi kecil ini untuk melindungi diriku sendiri. Aku masih bisa menekan energi iblis yang merasukiku. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai kehilangan kendali. Hingga kau datang, dan perlindungan ini juga semakin melemah. Cepat atau lambat, tempat ini juga akan runtuh. Ia berdiri pelan, menatap langit. Retakan merah darah muncul dari horizon, melebar perlahan hingga kelihatan peti merah. Ikutlah di kediamanku. Kau bisa istirahat di sana sebelum melanjutkan perjalananmu di medan perang yang sesungguhnya. Tori memandangnya beberapa detik, kemudian mengangguk. Mereka berjalan berdampingan di tepi sungai. Matahari sore membias di air. Retakan langit semakin besar. Suara gemuruh rendah mulai terdengar dari baliknya. Hati-hati bocah, jangan pernah lengah sedikit pun. Tori mengangguk kecil tanpa suara. Tangan kanannya tetap dekat dengan sabuk pusakanya. Mereka mencapai gubuk kayu sederhana di balik perbukitan kecil. Atap jerami, dinding batu. Di dalam, ruangan bersih dengan tikar anyaman, meja kayu, dan api unggun kecil yang menyala otomatis. Arumika menyediakan air segar dari sumur dalam dan buah lokal yang mirip apel tapi jauh lebih manis. Setelah istirahat singkat,
Arumika menjelaskan peta dimensional pasar. Dimensi itu adalah buffer zone, dihubungkan ke lapisan pertama medan perang iblis melalui retakan yang kini terbuka. Tori memulihkan energi dengan meditasi, dan saat malam tiba, langit buatan berubah gelap dengan bintang palsu. Retakan langit pecah total. Saat Tori membuka mata, ia bisa melihat pemandangan sesungguhnya medan perang iblis itu seperti apa. Di sanalah neraka yang sesungguhnya berada. 1 hari berlalu, dan saat itu mereka sedang berada di suatu tempat. Langkah Tori dan Arumi bergema lembut di lorong batu yang gelap. Dari luar, gua itu nampak seperti retakan biasa di dinding tebing. Namun, begitu Tori melewati ambang pintunya, udara langsung berubah. Suhu turun dengan drastis. Hembusan angin dingin berembus seperti nafas dari makhluk purba yang telah tertidur panjang. Dinding gua berlapis kristal yang samar memantulkan cahaya biru kehijauan, bergetar perlahan seolah hidup. Setiap langkah menghasilkan gema yang panjang dan berlapis, seperti ruang di dalam gua yang tidak berujung. Kristal-kristal itu menempel rapat di permukaan batu yang kasar, menciptakan pola retak yang tidak beraturan. Dan cahaya yang dipantulkan membuat bayangan Tori dan Arumi bergoyang di lantai berdebu. Udara terasa lembab, bercampur dengan bau tanah basah dan sedikit logam dari kristal tersebut. Tori menatap sekeliling, jemarinya menyentuh dinding batu yang terasa dingin seperti es. Permukaan batu itu licin di beberapa bagian karena lapisan kristal yang tipis. Dan di saat disentuh, ada getaran halus yang menjalar ke telapak tangannya. Kilatan cahaya kecil menari di antara bebatuan. Energi spiritual murni, namun bercampur dengan aura iblis yang ditekan dengan kuat. Kilatan itu muncul secara acak, seperti percikan listrik statis, dan menghilang secepat kilat. Tempat ini sungguh tersembunyi. Arumi yang berjalan di depannya hanya menoleh sebentar. Cahaya dari batu-batu itu memantulkan siluet lembut wajahnya. Rambutnya yang hitam panjang bergoyang sedikit karena hembusan angin dari dalam lorong, dan matanya hijau nampak lebih tajam di bawah cahaya biru kehijauan. Tidak banyak yang tahu tempat ini. Bahkan pasukan iblis tingkat tinggi sekalipun tidak mampu untuk menemukannya. Tiba-tiba dari dalam lorong terdengar seperti suara jantung bumi berdetak. Batu-batu di sekitar mereka bergetar ringan, kemudian tenang kembali. Getaran itu membuat debu halus jatuh dari langit-langit lorong. Dengan suara detak itu bergema panjang, meninggalkan rasa tekanan di dada Tori. Kristal di dinding merespon dengan kilatan lebih terang sejenak, seolah medan energi sedang menyesuaikan diri. Tori menegakkan tubuhnya, siap dengan refleks. Otot-ototnya menegang, tangan kanannya secara otomatis bergerak ke arah busur kuno di punggungnya, siap menariknya jika diperlukan. Namun, Arumi melambaikan tangan dengan lembut. Gerakannya tenang, tanpa tanda panik, dan melambaikan tangan itu membuat udara di sekitar mereka sedikit bergeser. Jangan khawatir, itu bukanlah serangan, hanya resonansi medan pelindungku. Mereka melangkah sekali lagi. Kali ini, lorongnya semakin lebar dan udara menjadi lebih hangat. Bau bunga lembut mulai tercium. Lorong yang tadinya sempit kini melebar menjadi diameter sekitar 3 meter. Dengan dinding yang semakin banyak ditumbuhi akar-akar kecil yang bercahaya samar. Bau bunga itu mirip dengan campuran lavender dan mint, menyegarkan di tanah udara dingin sebelumnya. Lantai lorong mulai miring naik sedikit, dan udara langkah mereka menjadi lebih keras karena permukaan batu yang lebih rata. Medan perlindunganmu sangat kuat sekali, Nona. Aku bisa merasakan tekanannya, bahkan dari sini. Itu karena gua ini terhubung langsung dengan inti spiritual alam tersembunyi. Inti spiritual alam? Apakah yang kau maksud adalah nadi semesta? Hampir sama, tapi berbeda, karena tempat ini adalah dunia buatanku sendiri. Manusia bisa membuat dunia buatan? Itu sungguh luar biasa. Berapa lama kau sudah membangun perlindungan seperti ini? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kau akan paham setelah naik ke tingkat 7. Dan tempat ini juga tidak sebentar aku membentuknya. Kurang lebih puluhan tahun.
sejak aku pertama kali menyembunyikan diri di sini sejak infeksi awal. Mereka terus berjalan, dan hembusan angin hangat semakin kuat, membawa lebih banyak aroma bunga. Dinding lorong kini mulai menunjukkan retakan kecil yang memancarkan cahaya kuning lembut, menandakan akhir lorong semakin dekat. Begitu mereka keluar dari lorong terakhir, pemandangan di depan Tori membuat nafasnya tertahan. Sebuah ruangan luas terbentang, atapnya tinggi seperti kubah kristal, memantulkan cahaya lembut dari ribuan bunga bercahaya yang tumbuh di tepi dinding dan permukaan air kecil di tengah ruangan. Ruangan itu berdiameter sekitar 20 meter dengan lantai batu halus yang tertutup lapisan tipis lumut bercahaya. Atap kubah mencapai ketinggian 10 meter, terbuat dari kristal transparan yang retak. Kemungkinan cahaya dari luar menyusup samar. Beberapa bunga berwarna ungu muda, sebagian lain berwarna putih kehijauan, dan semuanya berdenyut seperti detak jantung. Bunga-bunga itu tumbuh dalam klaster, batangnya tipis dan fleksibel. Daunnya berbentuk lancip, dan denyutan cahaya sinkron dengan suara detak halus di udara. Di tengah ruangan, ada ranjang sederhana dari anyaman akar suci. Selembar kain halus menutupi, beraroma harum. Ranjang itu berukuran untuk satu orang. Anyaman akarnya rapat dan kuat. Kain penutupnya berwarna putih pudar dengan pola sederhana. Sebuah meja bundar dari kayu putih berdiri di dekatnya dengan dua kursi. Nampak bersih dan hangat. Meja itu berdiameter 1 meter. Permukaannya halus tanpa goresan, dan kursi-kursinya memiliki sandaran rendah yang nyaman. Kolam air kecil di tengah ruangan berdiameter sekitar 3 meter. Airnya jernih dan tenang, dengan ikan-ikan kecil bercahaya berenang di dasarnya. Tori berdiri terpana. Aura lembut dari bunga-bunga itu membuat pikirannya tenang, seolah segala kegelapan luar sirna begitu saja. Energi dari bunga menjalar ke tubuhnya, mengurangi ketegangan otot dan membersihkan sisa aura iblis yang menempel dari perjalanan sebelumnya. Silahkan duduk, buatlah dirimu nyaman. Tori menatapnya, lalu mengangguk pelan dan duduk di kursi kayu. Kursi itu terasa kokoh, kayunya hangat karena pengaruh energi ruangan, dan saat duduk, ia bisa merasakan getaran halus di lantai. Terima kasih, Nona Arumi. Getaran suara mereka bergulir lembut di dinding batu, berpadu dengan suara tetesan air dari langit-langit yang jatuh ke kolam jernih di sisi ruangan. Tetesan itu, seperti setiap beberapa detik, menciptakan riak kecil di permukaan air yang memantulkan cahaya bunga. Keduanya saling berhadapan. Cahaya bunga memantulkan siluet wajah mereka, menciptakan suasana seperti di antara dua dunia, manusia dan iblis, namun penuh ketenangan. Udara di ruangan itu stabil, suhu nyaman sekitar 20 derajat, tanpa hembusan angin dingin dari luar. Ruangan ini seperti benteng pribadi. Bagaimana kau mempertahankannya sendirian? Dengan bantuan energi dari bunga-bunga suci, mereka tumbuh dari inti spiritualku, dan aku hanya perlu menyalurkan sebagian auraku untuk menjaga keseimbangan tempat ini. Itu pastinya menguras tenaga. Kau tidak merasa lelah? Kadang iya, tapi ketenangan di sini lebih berharga daripada kekacauan di luar sana. Itu benar. Kedamaian adalah impian semua orang. Arumi menatap Tori lama. Mata hijaunya berpendar samar, seolah membaca gelombang energi di sekitarnya. Tatapannya fokus, memindai aliran energi di tubuh Tori, dari inti spiritual hingga auranya yang bercampur dengan iblis. Bagaimana kau bisa sampai di medan perang iblis ini? Apalagi sampai ke alam tersembunyiku. Tori tidak menghindar. Ia menarik napas pelan. Tatapannya teguh, nafasnya dalam, menstabilkan energi di dadanya sebelum ia menjawab. Aku datang melalui portal iblis, bukan dari perbatasan semesta ke-9. Aku memiliki pusaka busur dimensi yang bisa membuka ruang dan waktu. Sejenak keheningan menggantung, udara di ruangan terasa lebih tebal, dan bunga-bunga di sekitar berdenyut lebih cepat, seolah merespon penyambutan pusaka itu.
Lalu kilatan kecil petir spiritual memancar lembut di udara di atas meja, merespon kekuatan waktu yang disebutkan oleh Tori. Kilatan itu berwarna biru putih, melengkung seperti busur kecil dan menghilang setelah beberapa detik, meninggalkan bau ozon samar. Arumi menatapnya, matanya sedikit membesar. Ada keterkejutan yang jelas di sana. Alisnya naik sedikit, ia condong ke depan di kursinya. Kau datang bukan dari perbatasan semesta. Kau sungguh luar biasa, mengingat kau baru berada di tahap Chaos Order ke-6. Tori mengangkat bahu, tersenyum tipis. Senyumnya singkat, hanya di sudut bibirnya yang naik, menunjukkan kerendahan hati. Kau terlalu memuji, Nona. Arumi menunduk sedikit, senyum kecil tersungging di bibirnya. Senyumnya tulus memperlihatkan gigi putihnya sebentar. Itu bukanlah pujian yang berlebihan. Di 9 semesta, orang sepertimu pasti sangat langka. Kilatan lembut dari dinding menunjukkan medan pelindung gua sedang beradaptasi dengan kehadiran Tori, seolah mengakui energinya. Kilatan itu muncul beberapa titik di dinding, seperti jaringan listrik yang menyala, kemudian padam. Keduanya terdiam sesaat, hanya suara bunga yang mekar perlahan terdengar seperti bisikan halus. Suara mekar itu seperti kain yang digesek pelan, seperti cahaya yang semakin terang. Arumi lalu bertanya banyak tentang dunia luar, tentang para naga, alam Pringgondani, dan alam spiritual yang jauh di medan perang. Tori menjawab pelan, menceritakan sekilas tentang perjalanan panjangnya dari dunia manusia hingga ke alam naga. Ia menggambarkan detail seperti ukuran naga yang mencapai ratusan meter, struktur Pringgondani yang seperti kota terapung, dan fluktuasi energi medan spiritual yang bisa berubah dalam hitungan menit. Ceritakan lebih lanjut tentang busurmu itu. Bagaimana cara kerjanya membuka portal? Aku tidak tahu pasti kapan busur naga ini terbentuk, tapi itu adalah salah satu senjata naga yang mampu merobek ruang. Senjata naga? Tentunya itu pasti hal yang luar biasa. Aku juga berpikir demikian awalnya, namun selalu ada yang lebih hebat. Itu menjelaskan betapa tingginya dan sulitnya langkahmu. Di sela obrolan itu, langit-langit gua bergetar halus. Petir jauh di atas sana menggema, suara lembut namun membawa firasat. Getaran itu membuat air di kolam beriak, dan beberapa bunga meredup sejenak. Tori menatap ke atas, sementara Arumi menunduk. Ekspresinya perlahan menjadi murung, seolah menyadari bahwa ketenangan itu tidak lama lagi. Kerutan kecil mulai muncul di dahinya, dan tangannya mengepal di atas meja. Suara petir itu semakin sering. Apa ini artinya? Medan perang di luar mulai bergejolak. Para iblis sudah mulai mendekat. Kau sudah memprediksi semua ini? Benar, sejak kau masuk, kehadiranmu mempercepat resonansi energi. Jadi itu karena aku sungguh minta maaf. Tidak perlu, cepat atau lambat, tempat ini akan ketahuan juga. Namun, untuk sesaat, di bawah sinar lembut dan bunga-bunga bercahaya itu, keduanya masih bisa merasakan kedamaian yang langka di tengah dunia yang kacau. Cahaya bunga stabil kembali, dan suara tetesan air melanjutkan ritmenya. Suasana gua kembali hening, hanya suara tetesan air yang jatuh perlahan ke kolam kecil di sisi ruangan. Cahaya bunga-bunga di sekitar mulai meredup, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka yang syarat emosi. Redupan cahaya membuat ruangan terasa lebih intim, bayangan lebih panjang di dinding. Tori menatap Arumi dalam-dalam, matanya memantulkan cahaya hijau kebiruan dari dinding batu. Tatapannya intens, mencoba menyampaikan tekadnya tanpa kata. Suara petir jauh di atas langit gua terdengar samar, menggetarkan udara dengan nada berat dan panjang. Getaran itu menjalar ke lantai, membuat kursi mereka bergoyang sedikit. Kenapa aku masih ingin bertahan di tempat seperti ini? Lambat laun, para iblis pasti akan menemukanmu. Arumi yang duduk di hadapan Tori hanya terdiam sesaat. Jemarinya menyentuh permukaan meja kayu, menggambar pola samar dari cahaya bunga di sekitarnya. Pola itu seperti lingkaran sederhana, jarinya bergerak agak lambat.
Ia tersenyum dengan lembut, namun penuh luka. Senyumannya tidak mencapai matanya yang tetap muram. Aku tahu, tapi aku tidaklah sekuat dulu. Aku telah mengorbankan setengah wadah spiritualku saat pertama kali terinfeksi energi iblis. Meskipun akhirnya kau menyelamatkanku, namun tubuhku tidak lagi sempurna. Tori menunduk, rahangnya mengeras. Ia bisa merasakan kejujuran dalam nada suara Arumi. Bukan sekedar alasan, tapi tekad yang sudah lama terbentuk. Rahangnya menegang, otot pipinya bergerak sedikit. Udara di sekitar mereka mulai bergetar lembut, menciptakan suara pelan, seolah aura spiritual Arumi bergolak karena emosi yang ditahan. Getaran itu membuat bunga terdekat bergoyang, cahayanya berkedip. Kau masih punya kekuatan untuk bertahan. Setengah wadah spiritual yang hancur masih bisa disembuhkan, bukan? Tidak semudah itu, Tori. Lagi pula, aku tidak ingin mengambil resiko. Risiko apa? Aku yakin jika kita bersama, kita bisa melewatinya. Mungkin kau masih bisa bertahan, tapi itu tidak denganku. Aku sudah lama menyerah. Cahaya di sekeliling mereka perlahan meredup, meninggalkan rona biru lembut yang menyorot wajah Arumi. Ia menatap bunga-bunga di sekitarnya, seolah berbicara dengan kenangan masa lalu. Matanya bergerak dari satu klaster bunga ke yang lain, mengamati denyutan cahaya itu. Tori, saat bersentuhan dengan energi spiritualmu, aku menerima kilasan pengetahuan tentang alam naga, Ringkondani, dan hal-hal yang tidak seharusnya aku ketahui. Informasi itu terlalu berharga dan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan iblis. Jika aku keluar dan terinfeksi lagi, semua rahasia itu akan jatuh ke tangan mereka. Suara samar terdengar di dinding gua, tanda bahwa medan perlindungan di luar mulai tertekan oleh kekuatan dari luar. Suara itu seperti listrik statis yang meningkat, dan dinding kristal mulai retak kecil di beberapa tempat. Namun Arumi tetap tenang, tatapannya lembut namun tegas, posturnya lurus dan tangannya di meja. Justru karena itu, kau harus ikut denganku. Kita bisa saling melindungi di luar sana. Arumi menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Rambut hitamnya jatuh menutupi sebagian wajahnya, namun senyum kecil di bibirnya terlihat. Giringan kepalanya tegas, ia mengatakan tanpa ragu. Tidak, Tori. Kau punya cara untuk menyerap energi iblis karena ada jiwa iblis dalam dirimu. Kau bisa menyamar, sedangkan aku tidak. Aku hanya akan menjadi bebanmu. Petir besar mengguncang langit jauh di atas. Gua bergetar, debu halus jatuh dari langit-langit. Getaran itu kuat, membuat meja bergoyang dan air di kolam tumpah sedikit ke tepi. Tori mengepalkan tangan, berusaha menahan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan kagum sekaligus. Kepalan tangannya erat, urat di punggung tangannya menonjol. Nona Arumi, kau terlalu berani untuk mengambil keputusan ini. Arumi tersenyum, matanya redup namun hangat. Senyumnya kali ini lebih lebar, menunjukkan ketenangan. Akan lebih baik mati sebagai manusia daripada hidup terinfeksi dan menjadi pengkhianat umat manusia. Apakah tidak ada cara lain? Jika memang ada, aku tidak akan terjebak puluhan tahun di sini. Tapi, kau belum mencobanya. Aku bisa membantumu. Terima kasih, tapi kondisiku tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama lagi. Keheningan sejenak, lalu Arumi berdiri perlahan. Ia berjalan ke dinding gua dan mengusap batu hitam besar yang terukir dengan simbol kuno. Batu itu berukuran 2 meter tinggi, simbolnya seperti run iblis yang saling terikat. Di sana muncul bayangan energi membentuk sosok-sosok iblis bertingkat. Bayangan itu proyeksi holografik berwarna merah gelap dan bergerak lambat seperti animasi. Cahaya redup menari di udara, membentuk 3 lapisan energi yang berputar seperti spiral. Lapisan bawah untuk komandan, tengah untuk jenderal, dan untuk atas seorang raja. Suara Arumi kini berubah, tenang tapi penuh wibawa, seperti seorang guru perang yang menjelaskan rahasia dunia. Ia berdiri tegak,
Tangan kanannya masih menyentuh batu. Sebelum kau pergi, ada beberapa hal yang harus kau tahu. Komandan Iblis setara dengan Chaos Order ke-7, Jenderal Iblis Chaos Order ke-8, dan Raja Iblis setara dengan tingkat ke-9. Setiap kalimat diiringi kilatan bergema dari simbol dinding yang memancarkan bayangan para iblis. Kilatan itu menyala terang, membuat proyeksi sosok iblis semakin jelas. Tubuh berotot, tanduk melengkung, dan sayap yang robek. Sosok-sosok itu nampak besar dan menyeramkan. Matanya merah menyala, kekuatan mereka menekan udara hingga terasa berat. Tekanan itu membuat Tori merasakan beban di bahu, meskipun hanya sebuah proyeksi. Energi iblis di medan ini ribuan kali lipat lebih kuat dibanding di luar. Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-8 masih bisa terinfeksi. Hanya mereka yang berada di Chaos Order ke-9 yang benar-benar kebal. Dan yang lebih merepotkan, kelahiran iblis yang terus-menerus membuat mereka terus mendominasi. Tori menatap proyeksi energi itu. Nafasnya berat. Ia menyadari dunia yang dimasukinya ini bukan lagi sekedar tempat yang berbahaya, melainkan puncak dari seluruh kegelapan semesta. Nafasnya dalam, dadanya naik turun teratur. Jumlah kelahiran iblis terus menerus. Apa jangan-jangan itu berasal dari sarang iblis? Arumi menoleh, senyum tipis di wajahnya, seperti kagum pada ketajaman insting Tori. Senyumnya singkat, matanya menyipit sedikit. Sepertinya kau cukup banyak tahu. Tori membalas dengan nada rendah, suaranya stabil, tapi ada nada serius. Hanya sedikit, aku pernah menghadapi mereka di kota iblis Xinjiang. Arumi mengangguk pelan, matanya menunjukkan rasa hormat, anggukannya lambat, penuh penghargaan. Bahkan di duniamu, kau sudah bertarung dengan bangsa iblis. Maka aku yakin kau tidak akan kesulitan untuk kedepannya. Jauh dari luar gua, tanda bahwa sesuatu mulai bergerak di luar medan pelindung. Suara itu seperti palu besar menghantam tanah, getarannya menjalar ke seluruh ruangan. Namun, keduanya masih diam, saling memandang. Dua jiwa dari dunia berbeda berdiri di antara batas terang dan gelap. Berapa banyak komandan iblis yang aktif di medan perang saat ini? Setidaknya ada puluhan yang telah aku deteksi, mungkin lebih dari itu. Lalu, Raja Iblis, apakah ada juga di sekitar sini? Tidak, Raja Iblis tidak akan muncul di sini. Bahkan Jenderal Iblis sekalipun tidak akan mengurusinya. Hanya para komandan iblis, tapi jangan meremehkan mereka. Lalu, sarang iblis itu seperti apa bentuknya? Apakah seperti bunga teratai? Dari bentuknya sangat berbeda-beda. Sarang iblis adalah pusat portal dimensional, terus melahirkan iblis baru dari energi kegelapan murni. Tiba-tiba, gua itu berguncang dengan hebat, seolah seluruh perut bumi sedang berteriak. Batu-batu besar runtuh dari langit-langit, menghantam lantai dengan suara keras. Potongan batu seukuran kepala manusia jatuh, menciptakan debu tebal yang menutupi visibilitas. Sinar merah menyala di celah-celah dinding, memecah keheningan menjadi kekacauan. Sinar itu seperti lava yang menyusup melalui retakan, memanaskan udara secara drastis. Arumi dan Tori berdiri tegak di tengah kepungan debu dan cahaya retakan magma. Aura mereka bergetar, bercampur antara kekuatan spiritual dan iblis. Debu menempel di bagian mereka, dan suara runtuhan terus bergema. Mereka telah datang. Ini sudah waktunya. Nona Arumi, ikutlah denganku. Tidak, jika aku ikut, kau akan dalam bahaya. Pergilah Tori, aku sudah cukup senang berbicara dengan seseorang setelah puluhan tahun terjebak di sini. Tori menatapnya, matanya menahan berat rasa kehilangan. Matanya berkaca sedikit karena debu, tapi ekspresinya tegas. Suara ledakan kedua menggema di kejauhan, lebih dekat kali ini. Jika itu keputusanmu, baiklah, semoga beruntung, Nona Arumika. Tori berbalik dan berlari menembus terowongan. Tubuhnya melesat di antara hujan batu dan api. Terowongan yang tadinya tenang, kini penuh dengan batu yang jatuh.
dan api kecil menyala di dinding karena energi iblis yang menyusup. Getaran bumi semakin menjadi-jadi, udara bergetar, dan saat langkah terakhirnya keluar dari mulut gua, tiba-tiba ledakan maha dahsyat meledak di belakangnya. Gelombang kejut melempar Tori hingga terseret di tanah. Debu dan pecahan batu berterbangan seperti badai pasir. Gelombang itu mendorongnya 10 meter. Tubuhnya berguling di tanah berbatu. Gua itu runtuh sepenuhnya, lenyap, terkubur di bawah lautan batu dan api. Reruntuhan menumpuk setinggi 5 meter. Asap hitam mengepul di langit. Tori berdiri perlahan, menatap reruntuhan yang kini hanya tinggal puing berasap. Tubuhnya memar di beberapa tempat, tapi ia mengabaikannya. Nona Arumika, kau adalah pejuang yang hebat. Semoga kau tenang di sana.